detoksifikasi. Lalu sintesis protein plasma ya, tadi juga penting. Lalu mengontrol sirkulasi hormon serta menghilangkan antibodi dalam proses daur ulang asam amino. Kenapa hati ini bisa mengontrol sirkulasi hormon? Karena hati ini memproduksi empedu yang dibentuk dalam sistem retikuloendotelium yang dialirkan ke empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan absorpsi lemak. Serta hati ini dapat menghasilkan enzim glikogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu di sini adalah salah satu organ yang berperan membantu sistem pencernaan dan berada bersamaan dengan hati. Jadi nanti aku kalian bedah hewan, dilihat ada kantung berwarna kuning bening, itu adalah kantung empedu. Bentuknya itu sangat kecil, seperti buah pir ya. Bisa dilihat kan ini bentuknya seperti buah pir. Lalu kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu. Kantungnya di sini merupakan kantung berotot yang berwarna terang. Jadi dia itu warnanya jernih ya dan mudah sekali sobek. Letaknya itu di bagian atas lobus kanan dari hati. Jadi dia kalau misalnya bentuk hati dari depan tuh terlihat empedu. Empedu ini diproduksi oleh sel-sel hati. Lalu empedu ini biasanya panjangnya 8-12 cm yang berisi 60 ml empedu. Empedu ini juga diproduksi oleh sel-sel hati yang memasuki kanal kuli empedu. Lalu ada ductus hepatica yang menyatu untuk membentuk ductus hepatica communis yang menyatu dengan ductus synthicus dari kandung empedu. Fungsi kantung empedu. Yang pertama, menyimpan empedu yang akan dilepaskan melalui hepatopancreatic sphincter. Lalu ada kantung empedu yang membuat empedu menjadi kental. Jadi yang pertama dia menyimpan empedu, lalu proses pengentalan empedunya, lalu getah empedu yang dihasilkan ini memiliki volume yang besar seumur hidup, yaitu sekitar 500 sampai 100 mili, 1000 mili atau 1 liter. Lalu getah empedu ini berperan dalam metabolisme lipid dan juga memberikan pigmen warna, yaitu warna kuning bagi insulin dan lainnya. Getah empedu ini memberikan 80% warna ya. Lalu gimana sih kendali empedu? Empedu ini diatur oleh faktor impuls sistem parasimpatis. Jadi hampir sebagian besar sistem pencernaan itu dipersarafi oleh sistem saraf otonom, di mana oleh impuls saraf parasimpatis dan hormon sekretin dan CCK ini nanti akan dilepas untuk mengkontraksi dari kantong empedu dan menyebabkan terjadinya relaksasi dari sphincter yang ada pada katup antara empedu dengan hati, sehingga cairan empedu ini dapat terdorong keluar dan masuk ke duodenum, yaitu lapisan antara pintu antara usus dan empedu. Lalu komposisinya getah empedu ini terdiri dari getah empedu yang berisi cairan yang disekresikan terus-menerus dan jumlahnya meningkat setiap harinya. Empedu ini berwarna kuning ya. Jadi dari kejauhan biasanya seperti air, padahal dia merupakan garam-garam yang sangat kental. Kenapa bisa berwarna kuning? Karena pigmen dari empedu itu berisi biliverdin ya.
komposisinya itu ada biliverdin. Dan fungsi dari garam empedu ini yang pertama adalah emulsifikasi lemak, yaitu untuk metabolisme lemak, di mana garam empedu akan membentuk lemak yang ada pada makanan menjadi globul atau seperti balon yang jadi menyelimuti komponen lemak yang ada di usus halus, kemudian dapat diserap oleh tubuh, nah nanti akan diolah. Lalu absorpsi lemak. Jadi tadi setelah dibentuk globul, garam empedu ini akan membantu proses absorpsinya ke sistem peredaran darah sehingga dapat menembus membran. Lalu bisa juga membantu dalam pengeluaran kolesterol dari tubuh. Jadi garam empedu ini akan berikatan dengan kolesterol dan lecitin untuk membentuk agregasi kecil yang disebut misel yang akan dibuang melalui feses. Oleh karena itu kenapa feses berwarna kuning. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini adalah organ juga yang membantu dalam sistem pencernaan, di mana pankreas ini terletak pada posterior lambung, yaitu di atas di daerah lambung yang meluas ke samping dari duodenum menuju limfa. Jadi dia ada di antara lambung dan juga di antara usus halus. Pankreas ini adalah kelenjar terelongasi yang berukuran besar yang biasanya mencapai 15 cm dengan berat sekitar 80 gram. Pankreas adalah retroperitoneal. Dia ini terikat dengan kuat pada dinding posterior rongga perut. Ya, jadi dia menempel pada perut. Kelenjar pankreas sendiri terbentang vertebra dari lumbalis 1 dan lumbalis 2 ke belakang lambung. Nanti coba dilihat lagi tentang sistem skelet ya, adanya di sebelah mana. Selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi, yaitu fungsi dari pankreas. Di mana pankreas ini akan menghasilkan 1000 ml yang kita lebih sering disebut dengan jus pankreas yang dikontrol oleh hormon yang dihasilkan oleh duodenum, di mana hormon yang dihasilkan oleh duodenum ini akan menstimulasi pankreas untuk mensekresikan larutan buffer agar pH-nya menjadi 7,5 sampai 8,8, yaitu pH suasana basa. Yang berperan senyawanya ada bikarbonat dan juga fosfat. Fungsi pankreas, yang pertama ada fungsi eksokrin, di mana fungsi ini adalah membentuk getah pankreas yang terdiri dari enzim pencernaan dan juga larutan berair yang mengandung ion bikarbonat. Produknya ini mengalir melalui duktus pankreas dan masuk ke duodenum di titik ampula hepatopankreas. Getah pankreas ini akan dikirim ke duodenum melalui duktus pankreatikus dan bermuara pada papila vateri yang terletak di dinding duodenum. Pankreas ini akan menerima darah dari arteri pankreatika dan mengalirkan darah ke vena cava inferior melalui vena pankreatika. Sedangkan fungsi endokrin atau pulau Langerhans, seperti yang kita ketahui dalam pankreas ini ada sel-sel Langerhans yang berfungsi untuk mensekresikan insulin dan juga glukagon yang langsung diedarkan ke pembuluh darah yang dibawa ke jaringan tanpa melewati duktus untuk membantu metabolisme karbohidrat. Jadi apa aja hasil sekresi dan komposisi cairan pankreas itu? Yang pertama ada enzim proteolitik pankreas, yaitu protease, yang terdiri dari tripsinogen, chymotrypsin, dan juga karboksipeptidase. Untuk tripsinogen ini adalah disekresikan oleh pankreas yang diaktifasi menjadi tripsin, di mana kita ketahui tripsin itu adalah mencerna protein dan polipeptida yang besar untuk membentuk polipeptida dan peptida yang lebih sederhana. Jadi intinya adalah berperan dalam metabolisme protein.
Nah, tripsin ini diproduksi oleh diaktifasi oleh enterokinase yang diproduksi oleh usus halus. Lalu ada kimotripsin. Kimotripsin ini teraktivasi dari kimotripsinogen oleh tripsin. Kimotripsin ini memiliki fungsi yang sama seperti tripsin terhadap protein, yaitu mengubah molekul besar protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Namanya juga enzim proteolitik ya, jadi enzim-enzim yang berperan untuk mencerna atau memutus ikatan yang ada di protein. Lalu yang ketiga ada karboksipeptidase. Di sini adalah enzim yang melanjutkan proses pencernaan protein untuk menghasilkan asam amino. Jadi setelah tripsinogen, kimotripsin yang bekerja terakhir adalah karboksipeptidase yang menghasilkan asam amino tunggal. Lalu ada lipase pankreas ya. Di sini lipase pankreas ini adalah menghidrolisis lemak dan menjadi asam lemak serta gliserol, di mana setelah lemak diemosi oleh garam-garam empedu. Nanti kita akan bahas di metabolisme lipid ya. Lalu ada amilase pankreas, di mana amilase ini kita tahu tadi adalah mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, kalau amilase dihasilkan pankreas juga sama, yaitu menghidrolisis zat tepung yang tidak tercerna oleh amilase saliva menjadi disakarida, yaitu maltosa, sukrosa, laktosa. Intinya menyederhanakan molekul karbohidrat ya, atau dari polisakarida menjadi yang lebih kecil. Lalu ada nuklease yang terdiri dari ribonuklease yang berperan dalam menghidrolisis RNA, lalu deoksiribonuklease yang berperan dalam hidrolisis DNA menjadi blok-blok pembentuk nukleotida yang berperan dalam penyusunan gen atau protein baru ya. Begitu untuk pankreas. Kita lanjut ke organ penyusun terakhir dari sistem pencernaan, di mana ini adalah usus besar ya. Kenapa dikatakan usus besar? Bisa dilihat ya, tadi di sini ada lambung, ada pankreas, ada hati, lalu di sini ada usus halus. Nah, usus besar ini mengelilingi organ-organ tadi. Usus besar ini panjangnya 1,5 meter dengan lebarnya ya di sini 5-6 cm. Secara anatomi, usus besar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada cecum. Di sini cecum itu ujung dari usus besar, di mana dalam cecum ini dia berikatan dengan ileum, yaitu ujung dari usus halus, sedangkan cecum ujung pertama dari usus besar. Lalu ada appendix, di sini adalah usus buntu. Setelah itu ada kolom transverse ascendance colon ya, jadi yang sepanjang ini ascendance. Lalu ada colon descendens, dan ini adalah kolon transversan. Jadi terbagi menjadi kolon tuh besar ya. Lalu ada kolon sigmoid. Nah, kesininya sigmoid. Jadi ingat ya, ascendant, descendant, lalu transversan, dan sigmoid. Lalu ada rectum dan sphincter ani. Ini adalah yang mengatur pergerakan saat buang air besar. Kita bahas mengenai fungsi usus besar. Jadi, usus besar ini fungsi